Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar bahagia ya. Di sini Menteri Nadiem sentil nasib guru yang lulus passing grade P3K 2021. Jadi Bapak Ibu catat baik-baik informasi ini karena akan ada solusi sebijaksana mungkin untuk semua peserta prioritas P3K. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan ketika channel ini menembus 100.000 subscriber, akan kami adakan giveaway di channel ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita to the point saja ke informasinya. Di sini dilansir di salah satu media elektronik hari ini Selasa 7 Juni 2021 jpnn.com. Di sini ada artikel menarik Bapak Ibu ya. Di sini katakan Menteri Nadiem sentil nasib guru lulus passing grade P3K 2021. Jadi catat baik-baik seperti itu. Nah, di sini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim mengatakan Bapak Ibu ya, pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik. Nah, tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya, karena nantinya Mas Nadiem itu sudah memastikan Bapak Ibu ya akan memberikan solusi terbaik. Terutama untuk guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik. Ini adalah penghargaan Bapak Ibu ya dari Kemendikbud untuk rekan-rekan guru yang telah berjuang mencerdaskan mencerdaskan anak bangsa di Indonesia. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjut lagi informasi intinya. Di sini dikatakan Menteri Nadiem itu memastikan Bapak Ibu ya, memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan prioritas 1 dalam seleksi P3K 2022. Nah, ini kita sudah ketahui bersama ya, bahwasanya 193.954 itu adalah guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nah, mereka ini adalah guru honorer K2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang sudah ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan 2. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah yang akan menjadi prioritas ya, prioritas 1 di seleksi P3K 2022. Oke Bapak Ibu ya, kita coba lanjut lagi. Kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya, bahwasanya 193.954 guru yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 akan diprioritaskan diangkat tahun ini, kata Menteri Nadiem. Jadi admin ucapkan selamat ya buat 193.954 karena Bapak Ibu yang lolos passing grade akan diprioritaskan diangkat tahun ini. Wow, luar biasa. Menurutnya, prioritas tersebut sebagai amanah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi ini pengangkatan ya, pengangkatan untuk 194 lebih guru yang lolos passing grade sebenarnya itu adalah amanat penting Bapak Ibu ya. Amanat penting dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya dengan adanya prioritas yang dikatakan oleh Mas Nadiem bahwasanya 194.954 guru yang lulus passing grade tanpa formasi diprioritaskan di angka tahun ini, maka ini menjadi rezeki tersendiri ya buat guru-guru yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Tentunya ini menjadi kesempatan ya bagi Bapak Ibu untuk menyandang gelar sebagai ASN. Wow, luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini juga dikatakan Menteri Nadiem mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi P3K 2022. Diterangkan pada pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, itu ya seperti itu. Jadi untuk pelamar prioritas 1 itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Itu sudah tidak dites dan sangat diprioritaskan untuk diangkat tahun ini sebagai ASN.
Nah, seleksi kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi satu dan juga kompetensi kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nilai yang akan dilihat adalah nilai tertinggi hasil tahun lalu. Jadi kesimpulannya, bagi rekan-rekan guru prioritas itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi pembeda ya. Ini menjadi harapan ya untuk semua guru-guru honorer. Luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi nantinya untuk penentuan kelulusan guru prioritas 1 itu adalah nilai Bapak Ibu ya, nilai kompetensi 1 dan nilai kompetensi 2 ya. Nah, jadi nantinya di situ akan dilihat nilai akhir yang paling tinggi. Apakah nilai akhir kompetensi 1 yang paling tinggi atau nilai akhir kompetensi 2 yang paling tinggi? Maka itulah yang akan diambil sebagai penentu kelulusan ya, kelulusan untuk guru yang sudah lolos passing grade. Tapi intinya karena sudah lolos passing grade kan auto Bapak Ibu ya, auto lulus sebenarnya. Oke. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda, misalkan di tahap 1 SD, di tahap 1 SD, di tahap kedua SMP misalkan, maka secara otomatis itu memilih jabatan yang berbeda Bapak Ibu ya. Apabila memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir Bapak Ibu ya pada seleksi kompetensi terlebih dahulu, kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi yang membedakan ya, yang membedakan dengan guru yang memilih jabatan yang sama dengan guru yang memilih jabatan berbeda di P3K 2021, meskipun sama-sama lolos passing grade, tetapi ada perbedaan mendasar. Kalau guru yang lolos passing grade tahap 1-2 memilih jabatan yang sama di tahun 2021, maka nilai akhir yang paling tinggi yang diperhitungkan adalah nilai kompetensi 1 dan 2 yang mana yang paling tinggi. Beda halnya jika misalkan memilih jabatan yang berbeda Bapak Ibu ya. Memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nilai kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi yang dilihat dulu adalah nilai kompetensi 2 terlebih dahulunya, bukan nilai kompetensi 1. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Misalkan di SD misalkan Bapak Ibu ya melamar formasi di tahap 1 itu jenjang SMP misalkan, memilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian lulus passing grade. Ceritanya ya lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Kemudian dia pindah melamar guru kelas SD di sekolah dasar. Ternyata tidak lulus passing grade di tahap kedua Bapak Ibu ya. Nah, nantinya yang akan dilihat nilainya tentunya adalah nilai kompetensi 2 Bapak Ibu ya. Nilai kompetensi 2 ini yang menjadi pertanyaan. Apakah akan ada kejadian pelamar prioritas 1 tiba-tiba menjadi pelamar prioritas 3? Seperti itu ya. Bisa jadi ya, pelamar prioritas 2 atau prioritas 3. Ini bisa saja terjadi sebenarnya. Ini bisa saja terjadi Bapak Ibu ya. Itu yang kami bilang tadi. Apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda, lantas di tahap keduanya itu justru tidak lulus passing grade. Dan yang kita lihat terlebih dahulu nilainya itu kan nilai kompetensi terlebih dahulu ya. Yang dilihat itu adalah nilai tahap 2 dulu. Nah, kecuali misalkan tidak ini berlaku kan di sini terlebih dahulu, bisa jadi seperti ini. Logikanya seperti ini ya. Seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu yang dilihat, tetapi tidak lulus passing grade di tahap kedua, barulah dilihat nilai seleksi kompetensi 1. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi admin ralat dulu ya pernyataan admin tadi bahwasanya ketika sudah lulus passing grade salah satunya, itu Bapak Ibu sudah prioritas 1. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan menurut Mas Menteri, sapaan akrabnya keberadaan guru non ASN sama pentingnya dengan guru ASN karena sama-sama berjuang menjadikan peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Terus bersemangat manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru yang lebih baik, ucap Mas Menteri. Sementara Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril mengatakan pelamar prioritas 1 itu wajib Bapak Ibu ya, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas atau sekolah induk. Jadi Bapak Ibu itu jangan lagi kemana-mana ya. Kalau misalkan masih ada formasi di sekolah induknya, Bapak Ibu wajib ya mendaftar di sekolah induk. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan dengan catatan sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan Sardik ya dan kualifikasi akademik. Ketentuan tersebut itu tertuang dalam pasal 33 ayat 1 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian pasal 33 ayat 2 menjelaskan jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru SMP 3K. Jadi nantinya apa yang Bapak Ibu pilih, formasi sekolah yang Bapak Ibu pilih ketika diangkat nanti, itulah minat Bapak Ibu, itulah sekolah yang Bapak Ibu pilih untuk bertugas nantinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.